adik-adik, lagi apa nih? Pasti lagi nungguin jawaban pertanyaan kemarin ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bagaimana kalau orang tua tidak bersepakat dan sepertinya tidak mau mengerti kita? Ya, terkadang meskipun anak sudah mulai mengobrol, menyediakan waktu buat orang tua mereka untuk mengerti tujuan sama-sama misi antara orang tua dan anak. Bahkan orang tua pun orang tua dan anak itu pun belajar untuk mengutarakan perasaan mereka masing-masing. Tetapi ada kan orang tua yang tetap bersikuku dengan apa alasan anaknya, dia tetap tidak mau tahu. Dia tetap mengatakan tidak. Seperti itu. Lalu bagaimana perasaan kita? Rasanya kecewa ya dengan orang tua yang seperti itu. Kok egois ya orang tua saya? Kok tidak mau mengerti saya ya? Begitu ya. Namun sebagai anak, kita pun harus belajar untuk mengerti tentang orang tua kita, untuk berusaha mengendalikan emosi kita dan tidak marah terhadap orang tua kita. Karena ada suatu firman di mana jangan mengungkapkan marah secara nyata, tetapi berusaha untuk meredamkan emosi agar kita bijak dalam memandang suatu masalah itu. Jadi tidak perlu marah-marah yang begitu menggebu-gebu, yang seakan-akan semua salah, yang benar saya, seperti itu. Tapi kita harus belajar untuk meng-calling down pikiran kita, mulai mencari tahu kenapa kok orang tua saya tidak boleh. Misalkan nih, ada suatu cerita, ada seorang anak yang mau pergi ke tempat bermain karena dia belum berusia 17 tahun. Dia mungkin ingin mengendarai kendaraan. Sedangkan orang tua tahu kan, kalau anak di sebelum umur 17 tahun pastinya dia belum punya SIM. Kemudian dia pasti juga belum begitu istilahnya belum bisa dengan sungguh-sungguh mengendarai sepeda itu. Pasti orang tua akan ada yang menolak, bahkan bilang tidak, meskipun anak memiliki alasan, saya bisa mengendarainya, Bu, Pak, saya itu bisa, saya itu sudah canggih, sudah belajar pakai sepeda motor. Tapi karena orang tua tahu bahwa ada bahayanya jika anak meskipun sudah bisa, tapi kan dia belum mempunyai SIM, istilahnya surat izin mengemudi yang diresmikan oleh pemerintah, dan itu kan menyangkut hukum. Pasti orang tua akan melarang, karena dampaknya apa? Kalau mereka ada apa-apa, kemudian orang tua pasti yang akan dipanggil oleh polisi, karena untuk mempertanggungjawabkan kenapa kok diperbolehkan anaknya untuk mengendarai motor sedangkan belum memiliki SIM, seperti itu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang mengapa orang tua sepertinya tidak bersepakat dengan apa yang dikatakan oleh anaknya. Ada suatu cerita juga bernama Sinta. Sinta ini ya gitu, selalu sama orang tuanya sepertinya kayak didikte gitu ya. Sinta, nanti kalau pulang sekolah langsung pulang ya nak, jangan main-main ya nak, langsung pulang ya nak, seperti itu. Mungkin si Sinta ini agak kesal juga ya, cerewet, mungkin seperti itu ya, berpikiran orang tua aku ini cerewet, selalu ada aja peraturannya untuk aku. Tapi suatu ketika si Sinta ini diam-diam merenung, mungkin maksud orang tua saya itu seperti itu karena perhatian, iya kan? Kalau orang tua nggak perhatian, pasti nggak akan peduli entah kamu mau pulang jam berapa, kamu mau bagaimana. Nah itu tandanya orang tua sudah tidak mau perhatian terhadap anak. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada orang tua agar selalu mengingatkan anaknya yang baik-baik,
Misalkan kalau pulang sekolah harus langsung pulang sekolah, nggak boleh bermain-main ke rumah teman, atau nanti setelah pulang sekolah istirahat. Nah, karena untuk apa? Untuk kebaikan anak itu sendiri, bukan untuk kebaikan orang tua. Kalau orang tua kan sudah pernah jadi orang tua karena dulu pernah diajari orang tuanya seperti itu. Jadi melekat dalam hati untuk, oh anak saya juga harus seperti itu, harus baik. Tidak ada orang tua yang pengen anaknya celaka, ya kan? Nah, untuk supaya di dalam keluarga itu harmonis, tentunya harus ada pengertian antara orang tua dan anak. Tidak harus saling, wah orang tuaku seperti ini, aku harus membenci, harus begini. Dan orang tuanya pun begitu, anakku seperti ini, aku harus seenake dhewe, mentang-mentang jadi orang tua juga enggak seperti itu, enggak bijak juga. Jadi kalau pingin keluarga itu harmonis, saling mengerti, pasti keluarga membutuhkan kenyamanan, kehangatan dalam keluarga. Pasti akan seperti itu, pingin damai di dalam keluarga. Ya kita harus saling mengerti satu sama lain antara orang tua dan anak. Nah, ada pertanyaan lagi nih sama si anak mungkin. Gimana sih caranya agar aku bisa dipercaya, bisa dikasih kebebasan sama orang tua kita? Nah, kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Salam Budadi.